Di sini saya akan mempresentasikan terkait korupsi yang ada di kampus. Pertama-tama, apabila terjadi suatu bencana yaitu gempa bumi, teman-teman bisa keluar di seberang pintu kanan dan tangganya nanti itu di sebelah kanannya lagi. Dan itu takutnya apabila terjadi suatu bencana alam yang tidak mengenakan. Oke, baik, kita masuk ke materi terkait korupsi di kampus. Nah, korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi di mana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Kemudian ciri-ciri korupsi. Di sini ciri-ciri korupsi itu terdiri dari selalu melibatkan lebih dari satu orang, biasanya dilakukan dengan kerahasiaan, melibatkan pihak yang saling menguntungkan dan menjaga kewajiban, oknumnya sering berasal dari pihak yang berkepentingan, tiap tindakan korupsi adalah pengkhianatan kepercayaan, oknum yang melakukan korupsi sering bersembunyi di balik justifikasi hukum. Korupsi adalah penipuan bagi badan publik dan masyarakat umum secara keseluruhan. Nah, dampak korupsi. Dampak korupsi ini itu dalam hal secara umum, yaitu adapun dampak dari korupsi bagi bangsa Indonesia sangat besar dan kompleks. Menurut Sarjona Kani, beberapa dampak korupsi adalah rusaknya sistem tatanan masyarakat, ekonomi biaya tinggi dan sulit melakukan efisiensi, munculnya berbagai masalah sosial di masyarakat, penderitaan sebagian besar masyarakat di sektor ekonomi, administrasi, politik maupun hukum, menimbulkan sikap frustasi, ketidakpercayaan apatis terhadap pemerintah yang bertambah kontraproduktif terhadap pembangunan. Nah, kita bisa masuk ke mengapa terjadi korupsi di kampus. Nah, menurut Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICF, terdapat pola korupsi di kampus antara lain, yaitu yang pertama yaitu adalah korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, korupsi pengadaan barang dan jasa adalah pelaku melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyebabkan kerugian negara. Nah, contohnya itu kita bisa lihat pada tahun 2016 itu di Universitas Airlangga bahwa pembangunan rumah sakit UNAID kerugian negara mencapai 85 miliar. Kemudian korupsi dana penelitian dan dana beasiswa mahasiswa. Dana penelitian diselewengkan untuk kegiatan yang sama sekali tidak terikat dengan penelitian sebagai kepentingan pribadi dan perjalanan dinas. Jadi dana penelitian ini tuh bukan ke arah penelitian yang mau dituju, tapi ke kepentingan pribadi. Nah, kemudian sedangkan dana beasiswanya sendiri itu berupa pemotongan besar mahasiswa yang membuat dana tidak tersedia tidak tersalurkan kepada mahasiswa. Contohnya itu di Universitas Rancang Kuning Erwa yang diri itu pada tahun 2015 dalam perkara dugaan korupsi kegiatan penelitian bersama Badan Penelitian dan Pembangunan Provinsi Riau, penyidik menemukan kerugian negara mencapai 2 miliar. Kemudian korupsi dengan penggunaan pola suap. Bentuknya dapat berupa uang dan barang yang diberikan mahasiswa kepada dosennya agar mereka diluluskan. Nah, di sini tuh di Universitas Gunadarma pada tahun 2015 ratusan mahasiswa gagal wisuda yang terlibat jual beli nilai. Nah, jual beli nilai itu mereka tuh bisa mendapatkan nilai tinggi itu dengan spesial uang. Jadi ratusan mahasiswa ini tuh gagal untuk diluluskan. Kemudian pelaku korupsi mahasiswa di kampus. Nah, biasanya itu di lingkungan kampus kan pasti sudah melihat kan apa saja sih, kayak menyontek kan jelas-jelas kan bahwa kecurangan yang mencederai nilai kejujuran. Bentuk lainnya adalah mencuri ide atau menyontek tugas milik teman. Walau disadari perbuatan buruk, faktanya masih ada saja mahasiswa yang menyontek. Alasannya tuh pasti kalian tahu kan, mulai dari tidak belajar, tidak punya waktu belajar, hingga tidak percaya diri terkait hasil pemikirannya. Kemudian bolos kuliah dan hidup absen. Ini seringkali terjadi tetapi sulit dihindari dan kebanyakan pelaku melakukannya dengan sadar. Bahkan masalah hidup absen juga dilakukan dengan bersekongkol antar teman.
alasan apapun itu, entah karena kesetiakawanan atau balas budi, perilaku koruptif seperti ini tentu adalah perbuatan tercela. Kemudian copy paste tugas. Nah, copy paste tugas itu berupa plagiarisme. Nah, adalah kegiatan mencatut karya orang lain tanpa usaha dan kerja keras. Bagi mahasiswa biasanya copy paste ini dilakukan karena malas mengerjakan tugas atau agar tugas selesai dengan cepat. Perilaku koruptif ini mencederai nilai kejujuran. Kemudian manipulasi laporan pertanggungjawaban LPJ atau biasanya itu manipulasi ini tuh dilakukan oleh organisasi mahasiswa. Nah, manipulasi ini tuh bisa berupa rekayasa nota pembelian barang hingga markup harga. Tujuan bisa jadi untuk mencari keuntungan pribadi dengan mencuri uang yang diamanahkan kepadanya. Sudah tahu pelaku ini adalah bentuk korupsi, tetapi tetap saja dilakukan karena ini tuh korupsi ini tuh bisa ada di kepentingan pribadi di organisasi tersebut. Nah, solusi pemberantasan korupsi di kampus. Nah, kemudian pendidikan anti korupsi sebagai nilai untuk memberantas korupsi. Materi ini difokus untuk menekankan nilai-nilai anti korupsi, yakni kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Penerapan bisa dilakukan melalui tridharma perguruan tinggi, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Nah, di sini tuh solusi pemberantasan korupsi di kampus itu ada 7 strategi. Yang pertama, menggali, merumuskan, dan mengembangkan nilai-nilai dari prinsip anti korupsi serta integritas. Kemudian, transformasi moral. Kampus mempunyai kesempatan mengembangkan laboratorium moral dan secara sosial secara internal di kalangan mahasiswa. Kemudian, pengembangan strategi dan program pemberantasan korupsi. Kemudian membangun lembaga pengawas dan menjadi pressure group. Pressure group itu adalah tekanan grup. Nah, kemudian pembentukan kader dan karakter anti korupsi dalam membentuk disiplin anti korupsi dan memiliki integritas. Kemudian menjadi pusat promosi dan pendidikan anti korupsi bagi masyarakat, membangun grand design pemberantasan korupsi yang menjadi agenda sektor dan membangun gerakan sosial anti korupsi. Nah, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi. Nah, keterlibatan mahasiswa ini dalam anti korupsi terdapat di 2 wilayah, yaitu dalam konteks individu dan konteks komunitas. Nah, konteks individunya itu adalah seorang mahasiswa dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Kemudian dalam konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi mahasiswa di kampus tidak berlaku koruptif dan tidak korupsi. Jadi inti dari 2 konteks ini tuh kita saling mengingatkan satu sama lain agar korupsi ini tidak terjadi. Kemudian lanjutan, agar mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti korupsi. Kemudian mahasiswa tersebut harus berperilaku anti koruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian, mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai anti korupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi. Kemudian 2 hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi seperti kampanye, seminar, dan kuliah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, seorang mahasiswa harus mampu mendesmokrasikan bahwa dirinya bersih dari jauh dari perbuatan korupsi. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara menumbuhkan semangat perlawanan korupsi bagi mahasiswa? Di sini tuh ada contoh atau cara semangat untuk menumbuhkan korupsi di kalangan mahasiswa. Yang pertama itu kita sudah jelaskan pendidikan anti korupsi, bahwa pendidikan anti korupsi itu untuk melibatkan mahasiswa dalam program korupsi baik dalam kurikulum formal maupun kegiatan ekstrakurikuler. Materi pendidikan ini dapat mencakup pemahaman tentang korupsi, dampaknya serta nilai integritas dan etika. Nah, kemudian pengembangan kepemimpinan, mendorong pengembangan kepemimpinan yang berfokus pada integritas dan tanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki keterampilan kepemimpinan yang baik dapat menjadi contoh dan memimpin upaya perlawanan terhadap korupsi di lingkungan kampus. Jadi pengembangan kepemimpinan ini menjadi suatu cara agar mahasiswa ini tuh dapat percaya diri dan bertanggung jawab agar korupsi ini tuh tidak terjadi di kalangan kampus. Nah, kemudian bagaimana sih partisipasi dalam organisasi anti korupsi? Nah, kita bisa lihat kan, mendorong mahasiswa untuk bergabung dengan organisasi atau kelompok anti korupsi di kampus. Organisasi semacam itu dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkolaborasi, bertukar ide, dan mengambil inisiatif bersama untuk melawan korupsi. Nah, organisasi anti korupsi itu biasanya kita lihat di kampus yaitu adalah Gemari Gerakan Anti Korupsi. Oke. Kemudian kampanye kesadaran.
Nah, mengadakan kampanye kesadaran ini tentang korupsi di kampus. Ini dapat melibatkan kegiatan seperti seminar, karya, diskusi, panel, dan kegiatan publik lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap masalah korupsi. Kemudian penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial itu pasti sangat diterapkan di kalangan mahasiswa. Terlebih lagi kan ini juga udah masuk ke era digital, jadi mahasiswa juga pasti bercerumus ke media sosial. Nah, bagaimana sih menumbuhkan semangat antar mahasiswa ini? Nah, kita bisa lihat memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang korupsi dan menggalang dukungan. Mahasiswa dapat menggunakan platform ini untuk berbagi ide, menyampaikan pesan anti korupsi, dan mengorganisir kegiatan. Oke, sekian dari saya. Dan apabila audiens yang di sini ada pertanyaan maupun tanggapan masukan itu saya persilakan. Izin menambahkan saran saja. Mungkin di sana bisa ditambahkan terkait ini kan konteksnya perguruan tinggi ya. Jadi konteks kita sebagai mahasiswa terutama dosen ya, bagaimana cara kita untuk jadi mengajak dosen untuk terlibat aktif dalam proses pendidikan anti korupsi tadi seperti apa, mungkin itu nanti bisa ditambahkan. Terima kasih untuk audiens yang sebelah sana. Mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman terkait materi yang saya sampaikan. Cukup, oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.